Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-47 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-47 ini, kita akan mempersaksikan apa yang dikatakan Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun. Dan kita juga melakukan flashback dengan melihat keadaan-keadaan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang pada kedua kalinya. Pada saat berjalannya kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus memerintah di atas tahta Raja Daud, kita juga akan melihat terlaksananya janji Tuhan atas pemulihan Israel. Di bagian terakhir, di episode ke-48 nanti, kita akan melihat tentang langit baru dan bumi baru, yang merupakan puncak dari kitab Wahyu yang kita pelajari. Sekaligus akhir dari seluruh episode nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Saudara-saudara yang terkasih, di episode ke-46 lalu, kita sudah melihat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang diselubungi awan putih berupa lautan orang-orang kudus Tuhan yang berjubah putih. Itulah jubah kehidupan kekal. Dia juga digambarkan menggunakan pakaian kebesarannya dengan mahkota dan menunggang kuda putih. Dia juga disertai pasukan bala tentara sorga dengan tujuan menghukum bumi, membinasakan antikristus dan nabi palsu, serta menghancurkan Babel, baik sebagai sebuah kota besar maupun Babel sebagai sebuah agama yang menjadi pusat sumber roh jahat yang melakukan ritual agama kegelapan yang kesemuanya bertujuan menentang kuasa rohani Allah Yahweh. Gereja-gereja juga tidak luput terkena pengaruh agama Babel ini, yang mana sangat banyak gereja yang bergeser dalam hal pelaksanaan ibadah yang lebih mengandalkan hidup keduniawian serta pengkultusan pada pemimpin gereja, yang mengakibatkan menduakan Allah. Inilah Babel gerejawi. Babel gerejawi banyak memiliki nabi-nabi palsu yang dalam kasus ini kita kategorikan sebagai pengajar-pengajar sesat. Sumber yang diajarkannya sebenarnya bisa saja tidak sesat, karena ada juga yang berasal dari Alkitab. Tetapi sikap hidup, sikap hati, serta pengkultusan individu tidak merepresentasikan isi Alkitab. Sungguh sangat menyesakkan hati banyak jemaat. Gembala-gembala gereja seperti inilah yang sangat berbahaya. Mengapa demikian? Ini disebabkan jemaat cenderung membuat tolak ukur kehidupan kesehariannya dengan mengikuti segembala gereja. Inilah yang sering saya katakan di banyak video kita, bahwa tanggung jawab kehidupan kekal bukanlah di pengajar agama, melainkan di masing-masing pribadi. Karena di akhir nanti Tuhan hanya bertanya, mengapa kita melakukan dosa itu? Pada saatnya nanti
Tuhan tetaplah mengadili kita secara pribadi per pribadi. Sekalipun dengan bercucuran air mata darah, kita membela diri dengan alasan karena diajak, dibujuk, dijebak, dan 1001 alasan lainnya. Itu tetaplah tidak berguna. Tuhan tetap hanya tersenyum sambil bertanya, "Mengapa engkau melakukan dosa itu?" Inilah tanggung jawab tiap manusia. Sebagai konsekuensi diciptakan sebagai makhluk paling sempurna, yaitu memiliki kehendak bebas. Di tangan kitalah pilihan-pilihan jalan hidup, bukan pada orang lain. Di sini, sikap bijak harus berperan serta dengan menyertakan Roh Kudus di hidup keseharian kita. Dengan demikian, kehendak bebas tidak menjadi liar, melainkan berubah menjadi kehendak bebas dari hasil berdiskusi dengan Tuhan melalui hati nurani yang murni kita. Itulah roh manusia kita yang ada di dalam setiap manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Babel yang disebut juga sebagai si pelacur besar juga dimusnahkan Tuhan. Pengertian si pelacur besar di sini tidak diartikan pelacur secara seksual, tetapi mengarah kepada pemerintahan-pemerintahan dan orang-orang yang menganut sistem ateis, yang mengandalkan kekuatan duniawi, hidup secara duniawi, dan melupakan Tuhan. Tuhan sebagai pemilik tempat yang didiaminya sudah dianggapnya tidak ada. Ada cukup banyak kalangan mencoba mengaitkan si pelacur besar ini adalah kepausan di Vatikan. Cara-cara mereka dalam menuduh sebenarnya tidak berdasar sama sekali. Di episode ke-46 dan sebelumnya sudah kita lihat tentang apa dan siapa antikristus, nabi palsu, dan Babel. 3 elemen pengertian Babel juga sudah kita bahas, dan semua tidak ada yang mengarah kepada kepausan di Vatikan. Ada video yang menghitung tulisan di mahkota paus, di mana setiap huruf dikonversi menjadi bilangan yang diartikan bahwa paus adalah wakil putra Tuhan yang berbilangan 666. Cara yang mereka lakukan seperti ini tidaklah tepat, karena kelahiran antikristus dengan sejarah kepausan juga bertolak belakang. Bila secara sembarangan menuduh akan banyak orang yang bila namanya dikonversi akan berjumlah 666 juga. Zaman berkembang pesat dan tidak ada lagi celah yang bisa membodohi manusia, terlebih di kalangan umat Tuhan, yaitu kekristenan, entah dari denominasi manapun. Tuhan tidak mengenal denominasi. Yang Dia kenal adalah gereja, tempat jemaat yang dikasihinya bersekutu dalam kasih persaudaraan. Inilah ciri jemaat Philadelphia. Pengenalan akan Tuhan akan semakin membebaskan dan menghidupkan daya pikir kita. Tidak ada lagi beban kuk. Justru yang muncul adalah yang sebaliknya, yaitu kelahiran baru, akal budi. Yang sulit untuk dikalibrasi ulang hanyalah para penganut agama jimat.
Dikarenakan akal budi penganut agama ini sudah menuju hilang dan semakin mengarah ke mati. Sungguh sangat disayangkan. Kemalasan mereka untuk menganalisis kitab sucinya sama sekali tidak ada. Dan memang dilarang oleh al-langit atau kitab suci mereka. Serta diancam juga oleh pemuka agama jimat. Sebuah sikap apatis yang sangat bodoh. Tetapi memang itulah pengaruh mendalami agama jimat secara membuta. Dikarenakan kekeliruan-kekeliruannya sangat banyak dan sangat terbuka. Hal yang sebaliknya diminta Tuhan dari umat Kristen, yaitu agar semakin mengenali Tuhan kita. Maksud Tuhan di sini supaya umat Kristen tidak mudah terombang-ambing oleh nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar sesat. Orang Kristen harus mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang sejati. Gembala yang bersedia mati demi menyelamatkan umatnya. Bukan menjadi gembala yang menuntut dilayani dan memperoleh persentase kenikmatan duniawi yang lebih banyak dari para umatnya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari nabi model seperti ini. Segala yang diajarkannya adalah kesesatan belaka. Segala petunjuk kehidupan darinya sudahlah pasti kesesatan juga, sekalipun diklaim berasal dari langit. Seharusnya sebuah kitab suci tidak dimungkinkan untuk mengandung kesalahan. Jangankan kesalahan yang sedemikian banyak seperti di al-langit, sebuah kesalahan pun tidak boleh. Itulah arti kesucian sebuah kitab suci. Harus berisi ajaran yang benar dengan etika moralitas dari Tuhan, bukan peraturan buatan manusia sebagai pemuas hidup duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, yang lebih parah sebenarnya penganut saksi Yehova. Hampir di setiap bukunya isinya mencaci maki kekristenan, baik Protestan terlebih terhadap Katolik. Kalangan ini dengan tegas menuding bahwa si pelacur besar adalah kepausan di Vatikan, serta menuding kekristenan tidak lebih dari sekte-sekte sesat. Sungguh patut disayangkan. Mereka mengaku sebagai pewaris sorga melalui jalur yang mereka klaim sebagai jalur Rasul Yohanes. Anehnya, mereka tidak mendalami bahwa Yohanes adalah murid Tuhan yang paling sering membahas tentang kasih. Memang kelompok ini tidak pernah mau sadar betapa ramalan para tokoh mereka yang selalu keliru. Tetapi umat ini tidak mau membuka cakrawala mata batinnya. Mereka tidak akan pernah dimerdekakan sepanjang mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bahkan Sang Firman mereka katakan diciptakan. Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus Kristus dapat kita lihat melalui tanda ketika cawan murka Allah yang terakhir atau yang ketujuh ditumpahkan. Kilat, guru, dan gempa bumi melanda seluruh dunia. Yesus Kristus hadir di Bukit Zaitun. Bukit ini terbelah dua menjadi bentangan lembah dari timur ke barat. Ini bagaikan proses pembentukan topografi dalam upaya Allah
untuk membuat sebuah wilayah kerajaan 1000 tahunnya di tanah suci Israel. Iya, kerajaan 1000 tahun berada di Israel. Langkah pertamanya sudah kita lihat dari episode yang lalu, yang tertulis di Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Marilah kita membaca ulang. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah firman Tuhan. Antikristus dan nabi palsu sudah dihukum Allah di lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Ini adalah tempat penghukuman akhir. Memang tidak ada kebangkitan bagi antikristus dan nabi palsu, karena tidak ada yang perlu diperiksa mengenai kejahatan mereka. Babel juga sudah diruntuhkannya di langkah kerja Tuhan berikutnya. Sedangkan iblis hanya ditawan selama 1000 tahun dan selanjutnya akan dibebaskan untuk tempo yang sebentar. Iblis akan memberontak untuk ketiga kalinya. Dan selanjutnya dia akan langsung dihukum juga dan disatukan dengan antikristus dan nabi palsu serta seluruh pengikutnya di lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Inilah tahap terakhir bagi iblis, dan mereka dihukum dalam penderitaan siang dan malam selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya saudara-saudara semua memiliki pemikiran mengapa tidak dituntaskan saja keseluruhannya sebelum dimulainya kerajaan 1000 tahun. Mengapa harus ada lagi pemberontakan iblis yang ketiga kalinya? Bila kita renungkan secara mendalam, memanglah langkah itu belum bisa diambil. Dikarenakan masih ada satu hal lagi yang harus diselesaikan oleh Allah kita, yaitu proses penyaringan kelompok terakhir bagi umatnya. Dan inilah keluar biasaan Allah. Dari ratusan video yang kita keluarkan, memang inilah titik kekaguman saya kepada Allah kita, yaitu kasih yang tidak terbatas dan integritasnya. Bukan bentuk kasih untuk memberi kesempatan kepada iblis untuk bertobat, tidak. Allah kita sangat mengetahui bahwa iblis tidak akan bisa bertobat, karena esensi dirinya sudah berubah total. Iblis tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan nalarnya kembali. Dia hanya bisa semakin rusak, serusak-rusaknya. Allah menempuh cara ini untuk menyeleksi umatnya untuk terakhir kalinya, sebelum memasuki langit baru dan bumi baru. Inilah sorga kediaman Allah yang merupakan kedirian Allah sendiri yang turun dari sorga.
Inilah keadilan yang seadil-adilnya. Dengan tetap memberi kesempatan sampai detik terakhir kepada umat yang sangat dikasihinya ini, yaitu manusia. Dengan demikian, seluruh mata manusia dapat melihat keadilan Allah yang begitu agung, dan tidak seorang pun manusia yang dapat membantah itu. Padahal, dengan kemahakuasaan Allah, Dia tahu semua tingkah laku manusia, tetapi Dia menginginkan pengakuan itu muncul dari mulut manusia sendiri. Allah tidak perlu unjuk kemahakuasaannya, tetapi dengan segala perbuatannya, setiap mata melihat, setiap telinga mendengar, dan setiap mulut mengaku bahwa Dialah Tuhan. Itulah Allah orang Kristen. Dengan demikian, semua umat Tuhan yang memasuki sorga Allah nanti adalah manusia-manusia yang benar-benar sudah layak di mata Allah karena sudah disempurnakan Tuhan Yesus Kristus. Dikarenakan sudah memenuhi Matius 5 ayat 48. Marilah kita membacanya. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai kehidupan di kerajaan 1000 tahun, banyak kita peroleh nubuatannya di Alkitab. Ada beberapa ayat nanti yang akan kita ambil, dan selebihnya saya memohon agar saudara mau membacanya sendiri. Ada hal yang harus kita simak secara seksama di periode akhir kesengsaraan besar dan menjelang kerajaan 1000 tahun. Marilah kita mencoba membreakdown manusia-manusia yang ada dan membaginya pada 3 kelompok. Kelompok pertama, berdasarkan peristiwa kebangkitan dan pengangkatan sebelum kerajaan 1000 tahun, ada 6 kelompok yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun ini. Dan mereka semua sudah dikuduskan Yesus Kristus dan sudah mengenakan pakaian jubah kemuliaan yang berwarna putih. Itulah jubah kehidupan kekal. Kelompok ini tidak akan mengalami kebangkitan yang kedua lagi karena sudah memiliki hidup kekal. Artinya, tidak akan mengalami kematian lagi. Di episode ke-46 kita sudah membahas kelompok ini, yaitu kebangkitan pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan martir Tuhan. Kebangkitan ketiga adalah kebangkitan di periode pengangkatan gereja. Kebangkitan keempat adalah kebangkitan yang terjadi secara khusus pada 2 orang saksi Tuhan. Kebangkitan kelima, kebangkitan setelah periode kesengsaraan besar. Kebangkitan keenam adalah kebangkitan orang kudus perjanjian lama. Kelompok kedua adalah kelompok yang belum dibangkitkan dan tidak akan dibangkitkan sebelum berakhir masa kerajaan 1000 tahun. Artinya, ini adalah kelompok pengikut iblis dan sudah pasti tidak dapat memasuki kerajaan 1000 tahun. Kelompok ketiga adalah kelompok yang masih hidup dan keluar dari kesengsaraan besar. Kelompok ini
adalah kelompok yang belum mengenakan pakaian kemuliaan dan belum memperoleh kehidupan kekal. Dikarenakan inilah, mereka tidak memasuki kerajaan 1000 tahun di tanah suci. Sekalipun demikian, mereka masih menempati bumi sebagaimana sebelumnya sampai habis masa 1000 tahun. Dan dunia yang mereka tempati adalah bumi yang sudah rusak, binasa. Dan mereka hidup sebagaimana sebelumnya yang sangat berbeda dengan situasi di dalam kerajaan 1000 tahun. Sekalipun dimungkinkan lingkungan hidup mereka perlahan akan dimulai pembenahan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak ayat yang menggambarkan bahwa Yesus Kristus akan memerintah di dunia ini secara fisik. Bahkan, pemerintahannya akan dijalankan Tuhan di atas tata Raja Daud. Jadi, kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang beribu kota Yerusalem, berdiri di wilayah Israel. Raja Daud sendiri akan memerintah sebagai rekan kerja Yesus Kristus di bumi. Saya sangat berharap agar saudara tidak mencampur adukkan antara kerajaan 1000 tahun dengan kehidupan di langit baru dan bumi baru. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda jauh. Nanti akan kita lihat di bahasan langit baru dan bumi baru. Kerajaan 1000 tahun adalah miniatur yang kedua langit baru dan bumi baru, setelah yang pertama, Taman Eden. Tetapi masih ada wilayah bumi yang ditempati oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Itulah wilayah di luar kerajaan Daud. Kerajaan 1000 tahun ini bukan sekedar kerajaan rohani semata, melainkan diselenggarakan secara fisik dan politik pemerintahan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara semua dapat melihat bagaimana Yerusalem menyambut raja yang baru, yang memperlihatkan bahwa ini terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Di Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Jadi, memang belum pernah terjadi sama sekali. Mazmur 72 yang saya harap dapat Anda baca lebih mempertegasnya lagi. Marilah kita melihat di ayat 2. Memperlihatkan Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi. Di ayat 4-5. Memperlihatkan keadilan dan lamanya masa pemerintahan Tuhan. Di ayat 8-11. Memperlihatkan cakupan pemerintahannya di bumi. Di ayat 12-16 memperlihatkan sebuah pemerintahan yang penuh dengan kebaikan dan kelimpahan. Di ayat ke-19 memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kitab Yesaya 11 ayat 1-16 dan dilanjutkan ke pasal 12 ayat 1-6 memperlihatkan ketentraman di pemerintahan masa 1000 tahun. Marilah kita membaca dari Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya.
Mari kita lihat di Yesaya 65 ayat 21 sampai 25. Kita juga bisa melihat kegiatan atau aktivitas di kerajaan ini yang sama seperti kehidupan manusia sebelumnya di bumi, tetapi dalam bentuk kesempurnaan sebuah pemerintahan. Marilah kita membacanya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Di kitab Zakaria 2 ayat 10-12 juga menubuatkan hal yang sama. Marilah kita kembali membacanya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Demikianlah firman Tuhan. Kitab-kitab Perjanjian Baru juga sangat banyak memperlihatkan keadaan-keadaan pemerintahan 1000 tahun ini. Dan sebenarnya sudah cukup banyak kita singgung di episode-episode yang lalu. Marilah kita melihat lagi dari 2 Tesalonika 1 ayat 7-10. Dan Yudas 14-15. Marilah kita membaca dari 2 Tesalonika 1 ayat 7-10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya,
Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Kita lanjutkan dari Yudas 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tahta Raja Daud di kerajaan 1000 tahun adalah tahta dunia. Tidak bisa kita samakan dengan tahta Allah di sorga. Tahta Raja Daud diselenggarakan di ibu kota Yerusalem. Tentang hal ini bisa kita melihat di Yesaya 2 ayat 1 sampai 4. Marilah kita membacanya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, masa pemerintahan 1000 tahun ini sekaligus adalah masa pemulihan Israel. Mereka telah dikumpulkan dari seluruh dunia untuk yang terakhir kali dan selamanya. Ini bisa kita lihat di Yeskiel 39 ayat 25 sampai 29, serta dari Amos 9 ayat 15. Pemerintahan yang penuh kemuliaan seperti janji Allah kepada Raja Daud di Yeremia 23 ayat 5 sampai 8. Dan juga penggabungan kembali dua kerajaan yang terbelah, yaitu Israel Utara beribu kota Samaria dan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Ini tertulis di Yeskiel 37 ayat 21 sampai 22. Untuk menggenapi janji kepada bangsa Israel inilah, maka Allah akan membangkitkan Raja Daud untuk memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Ini tertulis di Yeremia 30 ayat 9. Yeremia 33 ayat 15 sampai 17. Yeskiel 34 ayat 23 sampai 24. Dan Hosea 3 ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih,
Hidup di kerajaan 1000 tahun adalah hidup secara fisik dengan Tuhan Yesus Kristus. Bila kita renungkan secara mendalam, kita sudah bersama dengan Dia seperti yang dinubuatkan Alkitab. Bahkan, hampir seluruh Alkitab menggambarkan tentang segala apa yang telah diperbuat Tuhan dan rencana-rencananya. Di beberapa video saya mengajak saudara semua untuk mau membaca dan merenungkan Alkitab selagi kita masih hidup. Karena setelah kita mati, Alkitab sudah tidak berguna lagi bagi kita. Untuk kita yang diselamatkan Tuhan, seluruh isi Alkitab itu sudah berdiri di hadapan kita. Bahkan Alkitab bersaksi ada suatu fase di mana Yesus Kristus akan melakukan transformasi rohania, di mana isi Alkitab ditanamkan di dalam batin kita semua. Ini bisa kita lihat di Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Di samping itu, pribadi ketiga Trinitas yaitu Roh Kudus akan mendiami semua orang yang telah diselamatkan di kerajaan 1000 tahun. Ini tertulis di Yeskiel 36 ayat 27. Juga di pasal 37 ayat 14. Marilah kita membaca dari Yeskiel 36 ayat 24 sampai 27. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus Kristus memerintah, seluruh keadilan, kedamaian, dan kemakmuran tercapai di kerajaan 1000 tahun. Dari sinilah Yesus Kristus mengontrol kehidupan seluruh bumi. Kita ulangi, seluruh bumi. Marilah kita melihat hukum yang dijalankan di Yeskiel 11 ayat 3 sampai 4. Marilah kita membacanya dari ayat 3 dan 4 yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dapat menambahkan tentang kemakmuran-kemakmuran melalui Yeremia 31 ayat 12 sampai 14, Yesaya 35 ayat 5 sampai 7, Yesaya 65 ayat 18 sampai 23. Jadi, sekalipun wilayah tahta 1000 tahun Raja Daud memiliki teritorial, tetapi pengaruhnya berdampak ke seluruh bumi. Sekalipun demikian, dengan seluruh tenaganya,
iblis tetap menyusun pemberontakan ketiga kalinya dengan menyeret makhluk yang banyak berupa manusia yang lolos dari kesengsaraan besar dan Harmagedon. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.